Saya termasuk anak orang biasa lah, petani gitu ya, kadang-kadang ya kita hidupnya pas-pasan aja, pokoknya ya kita dijalani saja. Tapi alhamdulillah mungkin saya itu diberi fasilitas oleh Gusti Allah, oleh Tuhan itu ya, bahwa hampir setiap sekolah itu saya tuh dapat beasiswa gitu. Jadi S1, S2, S3. Nah ini hal yang sangat pedih juga. Ketika saya akan pergi ke luar negeri, bayangkan tuh dalam kondisi saya meninggalkan seorang istri misalnya ya, Itu dia. 2 orang anak gitu ya, rumah belum selesai, banyak hutang juga. Coba bayangkan itu, terbayang nggak itu? Menghadapi itu. Betapa itu sedihnya gitu saya. Betul, Pak. Tapi saya punya keyakinan gitu, ada jalan gitu. Endah latarna langkung endah jalmina eta socana anu cureleut kaci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Philovers, selamat bergabung kembali bersama saya Teh Iis tentunya dan rekan saya yang cantik Teh Indri. Oke, dalam acara Podupi Podcast PAUD UPI, inspiratif dan motivatif. Teh Indri, Semangat sekali. karena suasana kita sekarang sedikit berbeda. Lebih gimana ya Teh rasanya? Karena Luar biasa. Luar biasa. Agak tegang-tegang juga. Aduh, tapi berkesan ini bacanya. oke, siap. Kenapa nih Teh? Karena kita mau berdiskusi terkait apa nih Teh kira-kira? Nah, tema kita kali ini Teh akan berbincang mengenai sharing kisah Sharing. sukses dengan tamu luar biasa kita kali ini. Oh, siap nih Teh, penasaran Teh. Tahan dulu. Oke, siap. Nah, beliau ini Teh punya pendidikannya S1-nya itu di Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Indonesia. S2-nya Bimbingan dan Konseling di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Indonesia. Juga nih kayaknya mengambil 2 degree ya. Oh, oke, betul ya. Iya, pendidikan anak usia dini di Ohio State Wow, University luar USA. biasa. Dan tentu saja gelar doktornya ini di bimbingan konseling Universitas Pendidikan Indonesia. Teh, hebat luar sekali. biasa. Siapa Penasaran? Siapa beliau Teh? Iya, selamat datang kepada Profesor Dr. M. Solihuddin, MAMPD. Selamat datang Bapak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya udah, alhamdulillah. Semangat sekali karena ternyata narasumbernya adalah Rektor Universitas Pendidikan Indonesia. Philover. Terima kasih Bapak udah meluangkan waktunya untuk Sama-sama, menemani kita sama-sama. bincang-bincang santai hari ini. Dan tentu saja diskusi kita ini diskusi sharing terkait pengalaman Bapak yang sangat luar biasa. Teteh, Perjalanan kira-kira ada yang penasaran nggak nih dari Banyak nih. perjalanan hidup Ya, kita beliau? akan korek. Iya betul. Dari kisah kecil ya Teh ya sampai mahasiswa dan sampai seperti sekarang ini Teh. Nah, Penasaran penasarannya ya? bagaimana perjalanan ini dan pasti ada lika-likunya, suka dukanya Teh ya. Nih. Kalau saya sih lebih penasaran Pak, Bapak yang sekarang sudah sangat hebat. Kira-kira dari kecil cita-citanya apa sih? Penasaran banget. Karena ingin jadi rektor. Karena kita kan memang maksudnya guru yang selalu bertanya kepada anak cita-citanya apa. Nah, sudah besar. begitu kan dengan Bapak kami sangat penasaran. Silakan Bapak. Ya, terima kasih atas kesempatan untuk perbincangannya ya. Jadi silakan mau dipanggil Pak Solihuddin boleh, mau dipanggil Kang Duding juga boleh ya. Luar biasa. Jadi saya itu kan sebetulnya kan orang kampung ya, bukan orang kota, ini orang kampung. Sekolahnya juga nggak pernah di SD ya. Sekolah saya itu di madrasah, kemudian masuk ke PGA ya. Sehingga yang terbersit dalam pikiran saya pada saat itu adalah ya jadi guru madrasah atau guru SD ya. Jadi nggak pernah membayangkan jadi dosen, apalagi jadi rektor gitu ya. Itu aja barangkali yang ada dalam pikiran saya pada saat itu. Tidak terbersit menjadi seorang dosen pun sudah hebat Teh. Iya. Apalagi kalau dari kecil memang sudah bercita-cita tinggi ya. Merinding Teh jadi guru. Merinding ya. Memang cita-cita juga kan kita biasanya Pak jadi dokter gitu kalau dari kecil ya gitu. Tapi Bapak ternyata cita
cita-citanya sederhana sekali, hanya ingin Ada yang menjadi- Iya, menginspirasi. karena pada saat itu memang sekolahnya di pendidikan guru agama. Kan PGA itu pendidikan guru agama. Iya, betul. Sehingga apa yang terbayang itu ya jadi Bapak guru atau nanti Pak Ustadz ya di SD atau di madrasah. Itu yang terbayang pada saat itu ya. Gitu. Nah, kemudian Bapak melanjutkan pasti ya SMA gitu ya, terus lulus gitu ke mahasiswa. Nah, kita pengen tahu nih, ada nggak kebiasaan-kebiasaan dari kecil itu masih dibawa sampai ke mahasiswa sampai sekarang gitu Pak? Ada cerita masa kecil yang sangat berkesan nggak Pak yang bisa diingat dan dibawa sampai sekarang nih? Ada mungkin ya. Jadi waktu itu saya tuh kadang-kadang diberi kesempatan untuk lomba nyanyi tarik suara walaupun nggak pernah menang gitu ya. Oh, teh. Itu yang terbawa sampai sekarang ya. Sudah tahu penyanyi. Kelihatan. Jadi nggak tahu apakah itu potensi, apakah itu bakat, tapi yang jelas itu ternyata kesempatan itu ternyata sekarang agak berulang ya. Bahkan kalau sedang di PGA itu pendidikan guru agama itu 6 tahun ya, itu tingkatannya SMP, SMA. Jadi kalau sekarang itu sanawiyah dan aliyah gitu ya. Kalau dulu kan ada PGA. Hanya PGA itu aneh, sekolahnya 6 tahun. Jadi SMP dengan SMA-nya atau sanawiyah dengan aliyahnya digabung. Nah, pada saat itu kadang-kadang saya suka kalau bahasa Sundana cacalawakan di kelas. Nah, teman saya kadang-kadang pakai gendangnya pakai meja gitu. Tapi ada teman yang suka bawa gitar juga. Kebayang suasana kelasnya teh. Mulai kebayang ya Pak ya. Tapi begitu guru melihat saya itu bukan marah, dia malah senyum-senyum tertawa gitu melihat saya. Atau mungkin minta diulang, ayo diputar lagi. Main gendang. Main gendang gitu ya. Jadi sampai sekarang itu memang dari kecil sudah dengan tarik suara. Kadang-kadang gitu ya. Nah, tapi tidak khusus misalnya belajar musik enggak. Ya itu tadi. Hanya alamiah saja gitu. Iya, jadi mungkin itu tadi maksud Teh Indri. Bapak sekarang yang sudah sangat hebat, Iya. ya, apakah ada kebiasaan misalkan baca buku berjam-jam? Nah, kalau gitu? itu barangkali ini ya, karena gini. Nyanyi sambil belajar. Kalau belajar ya itu ya, karena kalau nggak serius mungkin begini. Jadi saya tuh punya prinsip apa ya? Do the best that we can. Lakukan yang terbaik yang kita mampu lakukan. Nah, kalau itu barangkali itu sudah memang sejak awal. Jadi ketika misalnya dulu saya kan nggak pernah terbayang untuk masuk ke UPI ya. Hanya memang dalam perjalanan itu kok ada teman-teman senior saya. Nah, kalau dulu kan PGA itu mestinya ke IAIN lah. Iya. Ya, ke IAIN jalurnya itu. Tapi ada kesempatan dibuka. Pada waktu itu ada juga beberapa teman senior yang masuk ke IKIP Bandung waktu itu ya. Nah, kebetulan dari kampung saya itu kan ada juga beberapa orang senior yang kuliah di sini. Kebetulan kuliahnya itu di BK, di bimbingan konseling ya, di PPB itu, dan di perpustakaan. Nah, dari orang-orang itulah saya mendapatkan informasi tentang IKIP ini, tentang UPI ini ya. Nah, apa yang saya lakukan ya itu aja tadi, belajar semampunya gitu. Nah Pak, ketika jadi mahasiswa apa pernah mengalami seperti kita ya Pak ya, tugas gitu dikejar dalam satu malam gitu terus Saya ya kira- gitu Saya juga, males-males. ya saya kan masa biasa saja sebetulnya mungkin ya. Kalau itu mah lazim lah diantara masa. Jadi istilahnya SKS itu kan sudah dari dulu lah, sistem kebut semalam. Iya betul. Istilah. Hanya kalau dulu ya kan masih kuat apa ya, kalau sekarang nggak kuat. Kalau dulu tuh lagi kuliah itu 2 malam tidak tidur kan bisa tuh. Kalau misalnya mengerjakan tugas yang kepepet itu 2 malam tidak tidur ya bisa lah. Gitu. Kalau sekarang itu udah repot sekarang. Nah Pak, melihat kehidupan mahasiswa, oh bukan mahasiswa UPI ya Pak ya, bagaimana dari kacamata seorang rektor itu pendidikan di UPI gitu, mahasiswa-mahasiswanya apakah sudah siap bersaing nih nantinya Pak ke dunia global gitu Pak, bagaimana Bapak melihatnya di sisi Ya, kita? saya kira ini salah satu tuntutan yang tidak bisa dihindari ya. Bagaimanapun kita masuk ke alam global yang kompetisinya luar biasa. Oleh karena itu saya kira ini sesuai dengan kebijakan Mas Menteri sekarang ya, kebijakan kampus mereka dan mereka belajar. Nah, saya sebagai rektor tentu saja juga mempersiapkan diri untuk bagaimana membuat mahasiswa ini memiliki banyak pengalaman ya, sehingga memang mereka ketika terjun itu siap. Jadi kita di era sekarang ini jangan lagi berpikir linear saya kira. Ya, kita harus berpikir betul-betul alternatif, kondisi apapun ya, situasi apapun, tantangan apapun, kita harus betul-betul siap. Jadi kemampuan adaptif inilah yang sekarang sangat diperlukan. Nah, oleh karena itu untuk bisa menghadapi tantangan seperti ini, disinilah diperlukan
pengalaman yang kaya dari mahasiswa. Nah itulah yang sekarang dirancang oleh Mas Menteri saya kira ya, supaya mahasiswa itu jangan hanya kuliah di kampus, Iya. tapi juga kuliah di luar kampus atau di kampus lain dengan berbagai aktivitas. Karena setiap aktivitas itu saya kira itu banyak manfaatnya, memberikan pengalaman yang real kepada para mahasiswa kita. Baik. Kalau tadi Bapak bilang bahwa mahasiswa itu tidak harus berkuliah di kita di dalam negeri, mungkin bisa juga di luar negeri. Nah, di situ kan Bapak juga pernah pengalaman kuliah di begitu ya, luar negeri. Di luar negeri. Nah, menurut Bapak apa sih yang menjadikan perbedaan begitu ya perkuliahan di luar negeri dan di dalam negeri begitu, Pak? Ya. Ini kan dulu terjadi tahun 90-an ya. Iya. Sebetulnya saya motivasinya waktu itu hanya ingin mengetahui sekolah di luar negeri itu kayak apa. Itu aja. Iya, iya. Nah, sehingga pada saat itu saya mengambil bidang yang saya tidak paham. Saya kan di bidang bimbingan konseling. Iya. Di bimbingan konseling itu biasanya ada 3 major lah. Ada risetnya, ada psikologi pendidikannya, ada bimbingan konselingnya. Saya sebenarnya maunya ambil evaluasi dan risetnya. Tapi peluang itu nggak ada. Nah yang ada itu istilahnya agak aneh bahasa proyek kan, lower primary subject matters. Karena ini proyeknya proyek PGSD sebetulnya ya. Jadi mata-mata pelajaran kelas rendah. Nah setelah datang ke Amerika, istilah itu tidak dikenal kan. Yang ada itu early childhood education ya. Sehingga kalau misalnya kuliah sains, ya sainsnya dari 0-8 tahun. Math misalnya sains for young children, gitu-gitulah. Nggak ada. Tapi itu kan bahasa proyek saja. Iya. Tapi alhamdulillah. Nah, saat itulah saya mengenal dunia PAUD juga, sehingga saya itu termasuk pendiri PAUD sebetulnya. Iya, Bu Ois itu kan belakangan. Ibu Puna. Jadi dulu dosen pertama PAUD itu yang mendirikan PAUD itu saya sendiri. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak. Bapak Paud. Ya, jadi PGSD PAUD itu saya termasuk yang mendirikan, gitu ya. Tapi alhamdulillah begitu saya datang ke sana itu justru menemukan sesuatu yang sangat-sangat interesting gitu. Sangat menarik karena ini dunia baru yang belum saya ini kan. Kebetulan juga kalau di PAUD kan banyak belajar psikologi anaknya juga. Nah, itulah yang menambah semangat saya belajar di sana. Lalu kalau pertanyaannya tadi apa bedanya? Nah, kalau dulu itu memang kita pertama saya merasakan di tahun 90-an itu ada perbedaan fasilitas yang tajam kelihatannya ya. Karena dulu kan dunianya belum seperti sekarang. Kalau sekarang searching sumber referensi gampang banget di sini juga. Di dulu nggak ada begitu. Nah itu yang sangat beda. Jadi fasilitas belajarnya yang secara tajam saya menemukan perbedaan. Sangat terlihat. Iya. Sehingga saya merasakan di sana itu betul-betul nikmat itu belajar itu waktu itu. Karena belajar dari para dosen yang aslinya, bukunya juga aslinya, perpustakaannya lengkapnya luar biasa kalau dibanding dengan kita pada saat itu ya. Nah itulah yang kenikmatan belajar itu betul-betul. Sehingga keberhasilan belajar itu sepenuhnya mungkin hampir sepenuhnya tergantung pada kita. Iya, betul. Kayak pengalaman belajar bermakna gitu. Itu menyenangkan ya. Kalau tadi dari segi perbedaan fasilitas begitu ya. Kalau dari segi sistemnya begitu Bapak bagaimana? Ya di sana itu kan juga ini ya, jadi memang sudah standar lah. Layanan standar gini kan, dosennya dokter ya dokter semua. Nah di kita sampai hari ini kan masih susah juga nih, belum dokter semua. Di sana itu kalau misalnya dosennya dokter, profesor ya semuanya, nggak ada yang tidak dokter misalnya ya. Kemudian kelasnya sudah standar gitu, segala macam sudah standar. Nah itu serba standar. Nah hal lain juga yang membuat mungkin pada saat itu mendukung keberhasilan kita itu adalah disiplinnya gitu ya. Disiplin. Jadi orang Barat itu yang saya tahu dia itu baik tapi disiplin gitu. Nggak ada kompromi kalau soal disiplin. Maksudnya itu gimana Pak? Datang tepat waktu atau tugas? Datang tepat waktu atau ini. Tapi mereka juga ini sebetulnya ya punya punya pertimbangan yang manusiawi juga. Misalnya gini, pada saat semester pertama saya kan termasuk programnya itu program yang khusus ya, yang tailor namanya itu yang khusus pesanan gitu ya. Jadi bukan reguler. Oleh karena itu ketika kita masuk kuliah pertama itu langsung dengan kuliah yang luar biasa, 5 mata kuliah itu, 15 SKS itu bukan main beratnya. Nah sehingga pada saat itu yang sulit itu apa kan? Kita belum terbiasa nulis tugas dalam bahasa Inggris. Nah itu yang berat bagi kita. Sehingga betul-betul kedodoran waktu itu. Kan mestinya kalau pertama tiga mata kuliah, ini langsung 5 mata kuliah, 15 SKS misalnya ya.
dan itu beratnya bukan main. Iya. Nah sehingga ketika waktu libur itu datang, mestinya kan libur itu, Iya. sementara Kerjain tugas. mahasiswa kita belum pada selesai. Oh. Nah kita jelaskan kepada dosen sepenuhnya apa kesulitannya, apa ininya, dan kita tunjukkan, nah ini kita tunjukkan kepada mereka kalau kita sudah bekerja secara maksimal, bukan tidak bekerja. Iya. Nah di sanalah ada perlakuan yang manusiawi kepada kita. Sehingga waktu libur yang 2 minggu itu waktu itu dipakai mengerjakan tugas. Sehingga libur pertama betul-betul tidak bisa kemana-mana, tapi betul-betul sepenuhnya mengerjakan. Nah itu kira-kira mereka juga ternyata sangat manusiawi. Tapi disiplinnya iya. Jadi pasti ada reason gitu kalau ada apa-apa itu. Bukan karena KTBLC, bukan karena Iya benar. macam-macam gitu. Ini membaca artikel pakai bahasa Inggris aja Pak kadang-kadang aduh. Ya ini bayangkan coba yang membaca, yang paling sulit itu menulisnya. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia 1 jam dapat berapa, nah itu mungkin mereka nulis bahasa Inggris 1/5-nya kan gitu. Iya, betul. Dan Jadi nggak kalau ada Google Translate. Zaman dulu nggak ada kayaknya. belum ada waktu itu. Iya. Belum ada. Kenapa tadi buat ya disiplin diri yang memotivasi dari diri sendiri tuh Pak biar aduh tugas tuh jangan SKS gitu tuh aduh kerjakan disiplin tuh gimana ya Pak ya biar Nasihat buat iya kita ini. nasihat buat kita. Nah itu ya, jadi gini. Ini kan ada pesan agama ya, pesan dalam itu ya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Ini hadis ya. Wa'mal akhiratika ka'annaka tamutu godan. Jadi bekerjalah untuk urusan dunia ya seolah-olah kita itu mau hidup selama-lamanya. Padahal kan enggak selama-lamanya. Iya, Lalu bekerjalah juga untuk kepentingan akhiratmu seolah-olah akan mati besok. Nah itu apa artinya? Bukan berarti kalau saya ya bukan berarti dunia dengan akhirat seimbang, tidak lah, tidak seimbang. Karena hidup di dunia di akhirat itu jauh lebih lama. Tapi kalau saya menafsirkannya kalau hidup itu ya harus serius. Baik urusan dunia, urusan akhirat ya harus serius. Kalau kita kerja main-main, ya hasilnya main-main. Iya, betul. Tapi kalau kerja serius, insya Allah hasil yang maksimal itu mungkin diperoleh oleh kita. Do the best that we can. Demikian orang bule itu ngomong. Ya. Jangan main-main teh Iya, makanya serius. Bukan berarti tidak kerjakan. boleh main-main. Iya. Kalau waktunya bermain ya kita bermain. Tapi serius itu. Ya. Gitu. Betul. Betul. Nih tadi udah kita bisa tangkap ya pesan buat generasi muda nih ya do the best ya jangan main-main kuliahnya ya disiplin diri serius. iya nih teh Bapak tuh kelihatannya pengalaman organisasinya juga banyak ya Pak ya nggak cuma kuliah aja tapi aktif nih. Iya. Nah ini sebentar dulu ya. Bukan berarti kuliah itu harus jadi kutu buku selamanya, enggak juga. Ini yang harus digarisbawahi. Sebab maaf ya, walaupun saya jadi rektor, insya Allah karya-karya dalam bidang musik kan masuk. Iya, Artinya balance, Ada sisi balance. Ada sisi akademiknya, ada sisi ya di mana kita bisa menetralkan pikiran kita gitu ya. Membagi waktunya Pak. Ya, gitu ya. Jadi sebetulnya tidak harus waktu khusus misalnya. Nah, kalau saya ya kadang-kadang berkarya itu kapan saja. Di mobil pun lagi nyupir ya bisa berkarya juga sebetulnya. Nah itu ya. Jadi tidak harus selalu serius. Atau kalau dulu misalnya lagi zaman saya jadi konsultan, itu kadang-kadang kalau bikin bahan presentasi itu ya di terminal, di bahasa bandara, sambil nunggu pesawat segala macam di mana saja. Nggak usah di kamar khusus, di ini khusus. Bahkan saya kalau kerja di kamar lihat ini dinding itu jadi jenuh gitu. Jenuh ya, betul. Di mana saja pokoknya itu ya kita menempatkan. Jadi tidak harus split gitu ya Jadi misalnya. lebih fleksibel aja Ya, mungkin ya Pak ya. Menyeimbangkan Jadi antara hidup kuliah dan otak kanan dan otak kiri kiri lah gitu ya. gitu. Dibalancekan Nah, ya Teh. iya. Jangan baca buku, baca artikel aja ya. Jadi tidak tahu dunia luar. Iya betul, luar biasa ya pengalaman Bapak. Cuman kalau saya itu lebih bukan tertarik ya, ingin mengetahui gitu Pak, sama perjalanan Bapak gitu meniti karir itu ada pengalaman atau peristiwa yang tidak terlupakan Atau mungkin ada iya. ini Teh ganjalan sambungan gitu harus bangkit lagi. terlupakan misalkan sampai Dan saat tidak ini. menyerah Pak. Kalau ganjalan itu selalu ada gitu ya. Ya, saya termasuk anak orang biasa lah, petani gitu ya. Kadang-kadang ya kita hidupnya pas-pasannya pokoknya ya kita dijalani saja. Tapi alhamdulillah mungkin saya itu diberi fasilitas oleh Gusti Allah, oleh Tuhan itu ya, bahwa hampir setiap
sekolah itu saya tuh dapat beasiswa gitu. Jadi luar biasa, S1, S2, S3 di Amerika segala itu kan selalu. Jadi ada bantuan, bantuan khusus lah. Dan orang tua saya itu kan mengajarkan kalau kita cari ilmu itu kan tugas dari Gusti Allah lah, sehingga pasti itu diberi jalan gitu. Dan memang ada. Coba kalau sekolah misalnya ke luar negeri, bayangkan itu SPP-nya saja atau kalau sekarang istilah UKT-nya ya, itu bukan per semester, per quarter itu $4.000. Silakan dikalikan. $4.000 kali 15.000 misalnya ya. Coba itu bisa dibayangkan kan itu berapa, sekitar 60 juta. Dari mana uang seperti itu? Tapi karena Allah memberi jalan ya ada gitu semua. Ya, dari sanalah saya dapat belajar di luar negeri, dapat keliling dunia, dan alhamdulillah kalau sekarang ya sudahlah mendapat kesempatan kemana-mana gitu. Luar Dan biasa. itu tadi mungkin sepertinya Kemudian juga gini ya, silakan. misalnya gini ya, ketika saya akan, nah ini hal yang sangat pedih juga ya. Ketika saya akan pergi ke luar negeri, bayangkan tuh dalam kondisi saya meninggalkan seorang istri misalnya ya, itu dia. 2 orang anak gitu ya, rumah belum selesai, banyak hutang juga. Coba bayangan ya, terbayang nggak itu? Gimana menghadapi itu? Betapa itu sedihnya gitu saya. Betul, Pak. Tapi saya punya keyakinan gitu, ada jalan gitu. Ada jalan gitu ya. Sehingga saya ketika belajar di sana itu, setiap saya melamar pekerjaan, setiap itu pula saya diterima di mana-mana. Nah, sehingga ya masih ada lah gitu ya, masih di samping dari sisa beasiswa yang saya terima, saya juga mendapat tambahan dari pekerjaan saya. Itu masih bisa ngirim uang lah ke Alhamdulillah. anak istri. Perjuangan. Nah, ini perjuangan ya. Iya, Pak. Saya jadi ikut. Ya. Itu makanya Tapi kalau saya nggak berani Masih pergi, adanya kalau nggak berani Iya, pergi, Pak. ya mungkin saya tidak pernah punya pengalaman seperti ini. Ya, gitu. Tapi karena Bismillah saja, la haula wala quwata, jalan itu ternyata ada. pasti ada. Gitu ya. Jadi saya setiap di sana itu ngelamar kemanapun selalu diterima, nggak tahu saya itu. Jalannya. Iya gitu. Sehingga ya ada tambahan penghasilan lah, di samping menyisihkan dari misalnya uang seharian kita, ya kita juga dapat di sana gitu ya. Karena di sana itu kalau di luar negeri itu kan mungkin 60% pekerja di kampus itu mahasiswa. Gitu ya umumnya. Jadi mahasiswa itu udah magang tuh biasa. Karena 18 tahun mereka keluar rumah kan biasa, udah zaman di kehidupan di. Ya. Kalau saya tuh jadi apa ya, mendengar cerita Bapak barusan, saya yakin walaupun Bapak tidak menyebutkan, menginspirasi sekali, dan itu sepertinya ada doa dari orang tua, dari istri, dari anak. Ya, Karena Bapak tadi bilang saya tidak tahu ini dari mana, terus saya melamar kemanapun diterima, begitu ya Pak ya. Ya itu kan nasihat orang tua saya itu ya, Bapak selalu mengatakan kalau kita mencari ilmu kemanapun gitu ya, itu kan dalam rangka menjalankan ya, perintah Allah, karena pasti diberi jalan kata beliau. Itulah yang saya yakini. Itu ya, walaupun dalam keadaan yang berat, tapi ya saya laksanakan saja. Rumah membangun belum selesai, bayangkan coba. Jadi itunya belum dipakai kasih kaca, masih pakai triplek begitu. Dan itu rumahnya bukan di rumah di apa, dia di komplek, tapi kompleknya belum ada orang gitu, Mas. Baru ada 1, 2, 3 rumah saja. Bayangkan itu meninggalkan anak istri seperti itu. Pasti berat sekali Pak. Iya, bukan komplek yang penuh dengan rumah, bukan. Sekarang udah penuh sih, udah tua-tua sekarang pengisinya gitu ya. Dan kelihatan teh Bapak ya gigih ya, pantang menyerah, selalu berusaha, berdoa pastinya ya, di mana ada kemauan pasti ada jalan ya Pak ya. Aduh. Teh mau mendengar ini teh sedikit nih buat penghibur kita. Ini tadi kita udah nangis, kita langsung nyanyi aja nih. Langsung aja nih, pengen mendengarkan suara merdunya Bapak kita tercinta ini. Ayo Pak, ada lagu spesial Pak Buat teman-teman di rumah juga iya ya, Pak, gitu. Lovers ini Pak. Oke. Aduh, gimana ya ini ya? Suaranya aja udah enak nih ya Teh ya, dari Karena bincang-bincang. tadi kan Bapak bilang ke kita bahwa ya dalam belajar itu harus seimbang kan. Nah, kita juga ingin dong mendengar suara Bapak ya. Boleh Pak, lagu apa Tidak saja? terlalu stres direpotkan dengan tugas-tugas ya, kita tetap harus ya mengambil informasi dari luar, bersenang-senang dengan teman ya Teh ya. Nah, Yang sudah rekamannya atau langsung? yang langsung mau langsung mulai. Rekamannya ada juga. Oh iya, nanti ada. Oke, Kita dengar suara Bapak. langsung aja ya. Pak ya. Sebentar. Lagu apa nih Pak kira-kira? Ini lagu baru yang belum terbit ya, baru akan saya nyanyikan ketika nanti Dias Natalis ini ya. Luar biasa. Sayang dong di produksi kita teman-teman.
Katresna Turambu cuy lambeina Potret salira matakna hudang rasa Rasa katresna jalmi anu ningalna Duh panasaran saha atu wastana Bagja pohara eta panutanana Potret salira endah kabina-bina endah latarna langkung endah jalmina eta socana anu cureleuk kacida koneng damisna tur ambu cuy lambeina Potret salira matakna hudang rasa Rasa katresna jalmi anu ningalna Duh panasaran saha atu wastana Bagja pohara eta panutanana Potret salira endah kabina-bina endah latarna langkung endah jalmina Nuhun kasadayana. Nah ya. Udah ya, nggak boleh nambah. Ini baru akan dinyanyikan nanti pada Dies ini ya. Ada acara musik virtual ya. Jadi belum dipublish ini. Berarti beruntung sekali dong Teh, kita mendengarkan langsung suara Bapak di Produksi ini. Terima kasih Bapak. Keren banget Bapak. Sudah ya, selesai. Luar biasa. Sebetulnya dari sini jadi muncul pertanyaan baru Teh sebetulnya. Apa tuh? Itu kan suara Bapak yang bagus, terus bisa memunculkan syair-syair yang sangat bagus itu dari Mencipta mana? lagu sendiri. Tapi waktunya. Iya nih. Nih Bapak mau kesan-kesannya Pak buat para mahasiswa Pak. Ya, jadi gini ya. Kali. Saya kira apa ya, setiap persoalan itu kan lengkap dengan zaman dan tantangannya. Satu hal yang harus kita yakini, tidak boleh kita bersifat pesimis. Jadi mesti kita optimis ya menghadapi apa persoalan gitu ya, tantangan sehebat apapun. Ya, insya Allah nanti akan apa ya, ada jalan, ada inna ma'al usri yusron fa inna ma'al usri yusron. Dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. Jadi jangan takut dengan ini masalah tantangan di apa era misalnya 4.0 segala macam. Insya Allah semua juga ada jalan keluarnya. Ini apa yang diinikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan oleh kita juga. Jadi kita tidak perlu takut saya kira. Ya. Please to be optimistic. Ya. Jadi harus optimis lah gitu ya. Jadi tidak boleh tidak optimis. Dan memang nggak boleh ya putus asa dalam agama itu nggak boleh. Gitu. Kita mesti optimis ya. Jadi mesti jadi orang optimis ya. Oke Pak. Terima kasih banyak. Ya. Perbincangan yang singkat tapi banyak makna, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari perjuangan Bapak ya Teh ya. Benar banget ya. Dari kecil sampai seperti sekarang ini ternyata banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa diambil dan bisa
kita jadikan contoh ya teh, pelajaran sebagai mahasiswa yang banyak mengeluh. Ternyata harus tetap semangat begitu ya. Iya. Baik Bapak, mungkin karena waktu kita juga ya Teteh sudah habis ya Teteh Iya. begitu. Kami ucapkan, mungkin saya dan Teh Indri mengucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan apa ya Sama-sama, Bapak bisa sama-sama. datang ke sini suatu Iya, dan berbagi cerita ya dengan kita Teh ya. Oke, Opi Lovers, sampai di sini dulu perbincangan kita. Nantikan bincang-bincang kita yang lainnya ya. Tetap di Podupi Podcast Pak Upi.